Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah lewat tahun 2025 ini sudah 6 bulan lamanya. Kenyataannya Tuhan memberkati kita kan? Tentunya setengah tahun yang akan datang berkatnya lebih melimpah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Sukacita sempurna Kau tanam dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami dapat berkumpul bersama, beribadah. Walaupun dalam bentuk online, tetapi kami tahu Tuhan pun bekerja di tengah-tengah ibadah online kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kau urapi mereka-mereka yang membuka ibadah online ini, mereka diberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan acara indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, di minggu pertama ini kita akan belajar firman Tuhan. Pilihan yang sulit Bapak Ibu. Pilihan yang sulit. Sering kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa yang dikatakan bagaikan buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, kalau tidak dimakan ibu mati. Mana yang akan kita pilih? Nah ini membutuhkan pilihan ini membutuhkan kebijakan yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap pilihan ada resikonya. Dan biarlah Allah akan memberikan kepada kita pengertian yang luar biasa ini, supaya kita sesulit apapun juga, kalau itu Allah yang memilihkan, tentunya ada jalan keluar yang luar biasa. Mari kita buka pada Lukas 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 14 ayat 1 sampai ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semua. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar? Ayat yang ke-5, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Satu pilihan di hari Sabat. Sabat menurut orang Yahudi itu satu hari yang sangat sakral. Hari itu digunakan untuk ibadah.
tidak boleh untuk bekerja, tidak boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar ibadah. Dan ini sudah diadakan turun-temurun, Bapak Ibu. Nah, kisah ini diawali dengan undangan makan. Yesus diundang makan kepada salah satu kepala pimpinan orang Farisi. Undangan makan ini mesti dihadiri Bapak Ibu. Karena yang namanya undangan itu satu kehormatan. Ya. Apa waktu itu mereka mengadakan makan itu, mengundang makan itu ada peristiwa apa? Tidak disebutkan. Mungkin kalau saat ini ucapan syukur mungkin. Atau ada yang ulang tahun. Atau ada hari-hari tertentu yang menurut pimpinan atau kepala orang Farisi ini sangat bersejarah dalam hidupnya. Maka dia mengundang Yesus. Nah, pertanyaannya, mengundang Yesus ini jebakan atau dengan ketulusan hati? Ini yang perlu dipertanyakan karena selain Yesus ada di situ, ada orang yang sakit, busung air. Nah, jadi orang yang sakit ini apakah ikut diundang atau tidak, tetapi kenyataannya pada saat undangan makan itu dia ada di depan Yesus. Nah, jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sukanya jebak. Ya, sukanya jebak, mencari kesalahan orang lain. Demikian juga dia kepingin mencari kesalahannya Yesus. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kita jemaat mengundang Yesus itu sesuatu yang pokok. Ya, pada saat perjamuan kawin di Kana, Yesus diundang. Nah, lalu kita pelajari bahwa kalau orang mengundang Yesus itu akan menikmati kebersamaan dengan Yesus yang luar biasa. Tetapi jemaat yang mengundang Yesus, ini jemaat ini benar-benar mengundang Yesus supaya ada kebersamaan dengan Yesus atau hanya sekedar mengundang Yesus lalu dibiarkan. Orang Farisi, kalau kita bukan jebakan, tapi orang Farisi ini benar-benar ingin menjebak Yesus. Nah, banyak orang yang mengundang Yesus hanya karena mereka disebut Kristen, tetapi hati mereka jauh pada Yesus. Dalam Hosea 4 ayat 6, Bapak Ibu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya khawatir Bapak Ibu, jemaat tidak kenal Allah. Saya khawatir itu. Kenapa? Karena saya yang jadi imamnya, karena saya yang jadi pendeta, yang selalu memberikan penjelasan, yang selalu memberikan pelajaran, yang selalu membimbing jemaat. Kok sampai jemaat tidak kenal Allah? Itu apa sayanya yang menjelaskan kurang jelas? Apakah waktu saya menjelaskan jemaatnya yang kurang menerima? Kalau sampai terjadi hal seperti ini, Allah pun menolak saya. Gawat loh Bapak Ibu. Gawat. Pelajaran hari ini merupakan pelajaran pilihan. Pilihan yang sulit.
harus kita pelajari agar kita selalu mengerti hati Yesus dan kebiasaan Yesus. Kristen harus ngerti hatinya Yesus dan kebiasaan Yesus. Dalam ayat 3 disebutkan, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Nah, dua pilihan yang sulit dan ini dihadapkan pada Yesus. Dua pilihan yang sulit yang ini kadang-kadang dihadapkan kepada kita. Ya. Jadi bagi Yahudi, orang yang busung lapar ini sekelas dengan orang kusta. Tapi kalau dipanggil, padahal kalau orang kusta itu dikatakan lewat aja dia tidak boleh. Dia diasingkan keluar kota. Kok ini datang? Mesti ada tujuan-tujuan jebakan yang ada. Nah, jadi jebakan yang dibuat ahli Taurat ialah Yesus akan pilih yang mana. Tetap menerapkan kasihnya atau dia akan menggunakan hukum Taurat, tradisi lama. Tidak boleh menyembuhkan orang, tidak boleh melakukan aktivitas karena ini Sabat. Padahal Yesus punya hukum yang diajarkan kepada kita, kepada semua orang. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, kasih pada sesama manusia ini melihat orang sakit, apakah hanya mengatakan, duh kasihan ya dia sakit, atau biarkan sakit, besok pagi atau lusa baru aku akan melakukan kesembuhan untuk dia, atau melihat orang sakit, hati Yesus tergerak. Mana yang Yesus pilih? Kalau orang Farisi, pasti dia tidak melanggar. Kenapa? Orang busung lapar itu bukan keluarganya. Orang busung lapar itu mungkin tidak begitu dikenal. Maka Yesus bertanya, kalau anakmu atau kalau keledaimu pada hari Sabat terjerumus masuk ke sumur, kira-kira kamu angkat enggak? Tentunya Bapak Ibu, kalau dia melihat situasi tidak ada orang, itu anaknya kok, ya ditolong dong. Itu keledainya kok, ya ditolong. Tapi kalau banyak orang, pasti yang namanya ahli Taurat, pasti yang namanya orang-orang Farisi, enggak bakalan saya. Jadi melakukannya biasanya diam-diam, melanggar hukum Taurat diam-diam. Artinya apa? Dia munafik. Berapa banyak orang munafik, orang Kristen munafik, kelihatannya aktivis gereja, kelihatannya pelayan gereja, kelihatannya jemaat yang rajin, tetapi munafik antara hati, ucapan, dan perbuatan seringkali tidak seimbang. Seringkali apa yang dikatakan kadang-kadang tidak keluar dari hati, apa yang mereka perbuat kadang-kadang tidak keluar dari hati. Pelajaran hari ini. Nah, jadi Alkitab tidak salah dalam ayat yang tertulis, pasti tersirat, terkandung pelajaran yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Dan saat ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan perbuatan kekristenan yang benar-benar Kristen.
pelajaran yang diajarkan Yesus yang benar-benar bukan hanya sekedar diajarkan, tetapi dipraktekkan. Nah, apakah Kristen itu? Ya, Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah orang yang menerapkan kasih secara total. Jadi bukan berteori kasih, tetapi kasih secara total. Kristen adalah melakukan firman Tuhan. Bukan hanya hafal firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristen yang benar ialah Kristen yang menaruh pikirannya Kristus di dalam hidup kita. Dengan kata lain, tidak tawar-menawar dengan firman Tuhan. Nah, sulit bagi kita. Karena apa? Kita berada di Indonesia. Kita berada di suku, bagian dari suku bangsa Indonesia yang memiliki tradisi yang kuat. Yang kadang-kadang tradisi kuat ini tidak ada toleransi kasihnya. Nah, selama tradisi itu masih ada toleransi kasihnya, ya kita Kristen bebas untuk melakukannya. Tetapi kalau sudah toleransi Kristennya itu tidak ada, kita ditanya hati kita oleh kebenaran firman Allah. Kamu melakukan kasihmu sesuai dengan firman Allah, atau melakukan kasihmu sementara ditinggal, lalu kamu melakukan tradisi karena kamu takut dengan keadaan lingkungan yang kita miliki. Nah, jadi apa yang dipikirkan Kristus saat melihat orang sakit? Saat dia melihat orang sakit, langsung Kristus mempraktekkan kasihnya. Dia pegang tangan orang sakit itu dan orang sakit itu sembuh. Walaupun tentunya mendapatkan cemoohan dari orang Farisi, mendapatkan cemoohan dari orang-orang Saduki. Kristus yang penting kasih ini harus dilakukan. Bukan tradisi yang lebih kuat, yang berani untuk meninggalkan kasih. Tetapi Kristus selalu menerapkan kasih dengan tulus. Ajaran inilah yang diajarkan Yesus pada umatnya. Ajaran inilah yang diajarkan kepada kita. Supaya kasih itu menjadi landasan utama dalam hidup. Nah, kasihnya yang bagaimana? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, hati seperti inilah yang diajarkan Yesus. Jangan jadi Kristen jika belum bisa mengendalikan kemarahan. Jangan ngomong jadi Kristen kalau kemarahan masih menguasai hidup kita dan kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Jangan jadi Kristen kalau suka menyimpan kemarahan orang lain. Kristen itu pemaaf loh. Ya. Walaupun jadi memaafkan sukar, tetapi kita harus bisa
Ya, sukar orang memaafkan itu. Tetapi kalau kita sudah menjadi murid Kristus, ya kita harus menggunakan ini. Jangan munafik. Kelihatannya salaman, aku memaafkan. Kelihatannya berlangkulan, selesai kita bersaudara. Tetapi dalam praktek hatinya masih menggenggam kepalan tangan. Mari, ya hari ini pilihan sulit yang harus kita lakukan. Ya, jadi Kristen harus tidak cemburu. Artinya tidak cemburu itu iri hati kalau orang lain berhasil. Ada orang lain berhasil, lalu kita mulai mencari-cari. Iya, dia berhasil karena ini, karena itu, karena apa. Jadi orang Kristen, ya sudah. Kalau dia berhasil, puji Tuhan. Memang Tuhan memberkati. Ya, dia jadi baik. Dari orang jahat jadi baik. Ya, kita harus bisa menerima. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Yang tadinya tidak diberkati, jadi diberkati. Yaitu kita harus bisa menerima. Bukan tambah kita jadikan bahan untuk gosip. Berapa banyak Kristen yang belum seperti ini. Dua pilihan. Menjadi orang yang suka gosip orang lain. Atau menjadi orang yang bisa menerima apa adanya. Ya. Tidak ada kok orang itu lahir sudah dididik macam-macam tetapi tidak pernah salah. Tidak ada kok. Kesalahan itu menjadi bunga-bunga bagi kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih, bunga-bunga kesalahan ini kita bertobat kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang menjadi Kristen ini harus bisa menerima orang yang sudah bertobat ini. Ya, jadi tidak marah kalau orang lain berhasil. Kristen itu tidak menepuk dada, bangga. Ya, kalau saya sudah menolong orang lain, saya banggakan. Kalau saya sudah memberi orang lain, saya banggakan. Kristen bukan itu. Kristen mengatakan, kalau memang kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh ngerti. Artinya apa? Ya sudah diberikan, sudah selesai. Ya, yang diberikan itu mau dijadikan apa? Terserah dia. Jangan begitu diberi terus kita undi terus lo kok dibuat ini, kok dibuat itu. Kristen lepas pas. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yesus menolong orang sakit busung air atas dasar kasih. Bukan atas dasar menentang tradisi yang ada. Menolong orang lain tanpa melihat hari. Menolong orang lain tanpa melihat jam. Menolong orang lain tanpa melihat seberapa besar kecilnya masalah yang dia miliki. Oleh sebab itu, mari landasan kasih yang tulus yang harus kita punya. Jika kita memiliki landasan yang tulus dalam kasih ini, semua pilihan, kesulitan dalam memilih, kesalahan dalam memilih, kalau kita ini benar-benar berlandaskan kasih, Allah tetap ada di pihak kita. Maka hari ini, mari kita pertebal kasih yang diajarkan Tuhan untuk menjawab jawaban-jawaban yang sulit, yang kadang-kadang kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memberikan satu pelajaran yang nyata. Berbuat baik atau takut pada tradisi. Dan Tuhan telah jelaskan dengan kejelasan bahwa hukum kasih harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan tidak hanya hukum kasih. Kasih yang sabar, yang murah hati, yang lain-lain ini harus dimiliki oleh orang percaya. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebijakan-kebijakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang Bapak Ibu, Saudara yang berdekatan dengan GBIS Palur dan kebetulan belum bergereja atau suatu saat mengalami kesulitan untuk berangkat ke gereja karena transportnya, karena waktunya, karena apa? Kami mengundang Bapak Ibu. Yuk beribadah bersama dengan kami dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum atau seringkali sekarang disebut ibadah raya. Lalu setiap hari Selasa jam 6 sore itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang jemaat yang belum ikut, ya, yuk tingkatkan rohani kita dengan ikut pendalaman Alkitab yang hari ini sudah sampai pada 2 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika sudah selesai, kita masuk ke 2 Tesalonika. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan Permata yang menamakan diri Joyful Blessing. Berkat yang full Bapak Ibu. Ini akan ditularkan kepada Bapak Ibu yang rumahnya kepengen digunakan ibadah. Daftar pada panitia, daftar pada aktivisnya Permata. Sehingga rumah Bapak Ibu dapat kami gunakan untuk berdoa. Lalu ada kegiatan yang kedua, kegiatan cabang Bapak Ibu. Yang dimulai pada jam 6.30 sore, setengah 7 sore. Ini cabang. Silakan Bapak Ibu kepengen pergi ke cabang, monggo. Kepengen pergi ke Permata, monggo. Tapi harapan kami seluruh jemaat ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Dan hari Sabtu itu ada kegiatan anak muda, ibadah youth yang memiliki nama Revive Generation. Anak muda dengan cara mudanya, anak muda dengan segala kemudaannya belajar firman Tuhan. Satu hal luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu masih punya anak muda atau muda dewasa, kirim biar bersama-sama tumbuh dengan anak-anak muda GBIS Haleluya Palur. Dan ibadah online masih ada. Karena ibadah online ini tujuannya untuk pelayanan penginjilan. Bapak Ibu yang tidak sempat ke gereja dapat buka YouTube-nya. Bapak Ibu yang buka YouTube dapat dikirimkan kepada sanak famili. Supaya pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, kita lakukan. Walaupun hanya sekedar ibadah online.
Apakah mereka menerima atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu harus menjadi penyampai firman yang dapat diterima oleh semua orang. Ibadah online, doakan agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alat yang digunakan awet. Dan ibadah online ini merupakan bagian dari GBIS untuk pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Cukup sekian pengumuman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang baik, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati ibadah online. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat untuk kami. Kami masih bersatu berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kakinya sakit dan juga kadang-kadang sesek. Lalu Ibu Mintarsih pasca operasi usus yang sampai hari ini belum kuat untuk duduk lama. Lalu Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh, biar Tuhan juga jamah agar mereka disehatkan. Ibu Mariati sudah sembuh Tuhan, tetapi masih badannya kurang enak. Maka pekerjaan Tuhan dengan jamahan yang luar biasa. Bapak Ngadiman yang stroke ringan, Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal, Bapak Isa yang sepuh, dan Hafid minta ditobatkan. Maka Tuhan, pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas kesembuhan Pak Paulus Gito, atas kesembuhan Ibu Satinem, atas kesehatan Ibu Bambang, atas kesehatan Eviola. Kami bersyukur Engkau telah jamah mereka menjadi sarana kesaksian bagi mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau berikan kemurahan agar setiap jemaat-Mu menikmati berkat-berkat yang Kau kirimkan kepadanya. Maka jemaat, terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, dan mengalir limpah. Bahkan sampai semua orang melihat dan mengatakan, Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.